Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Masuroh, NIM 204105030015 dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari UTS Pengauditan 1. Yang pertama yaitu tentang pengertian resiko bawaan, pengertian resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko bawaan merupakan resiko salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Yang kedua, resiko pengendalian merupakan suatu salah saji material yang dapat terjadi apabila dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern pihak klien. Yang ketiga yaitu resiko deteksi, merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungan resiko bawaan, pengendalian, dan deteksi. Terdapat hubungan terbalik di antara resiko deteksi dan gabungan dari resiko bawaan dan resiko pengendalian. Misalnya, resiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, kebutuhan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah. Untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Soal nomor 2 yaitu sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Yang pertama yaitu keterangan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengamalan dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Pengertian lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Selanjutnya nomor 3 yaitu tentang mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia publik itu diperlukan baik untuk akuntan publik maupun akuntan internal. Karena profesi akuntan publik sudah menjadi bagian dari profesi yang sangat diperlukan untuk kemudahan dan mendukung bisnis dan investasi. Tujuan pemutakhiran kode etik ini untuk meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan surat perikatan audit? Surat perikatan audit merupakan surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas persetujuan perikatan, tujuan dan lingkup audit, serta luasnya tanggung jawab auditor kepada klien untuk laporan. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.